Jumpa lagi di ibadah online-nya Life Kids. Bagaimana kabar adik-adik semua? Cici harap kalian dalam keadaan sehat ya. Apabila ada yang sakit, Cici doakan kalian lega sembuh karena kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan bisa datang ibadah onsite. Kita ibadah sama-sama ya. Jangan lupa untuk membawa kartu absennya. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Sebelum memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu segala yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah online. Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Agar lebih semangat, agar kita bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mulai sama-sama. Karena semua hal yang Tuhan berikan adalah baik ya adik-adik. Kita menyanyikan lagunya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau sebutkan nama-nama harinya ya. Oke, semua bisa ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, agar lebih semangat, kita mau gerakan seluruh tubuh kita nih adik-adik ya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita mau gerakan semuanya untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kita mau nyanyi sama-sama lagu Tubuhku Memuji. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji
kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya masih rajin membaca firman Tuhan setiap hari? Wah, semuanya semangat ya. Membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita menyanyi lagunya. Kita membuka Alkitab kita mau baca firman Tuhan ya. Yuk, adik-adik kita nyanyi sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Firman itu sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita mau nyanyi lagi, lebih semangat ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Iya, kita mau berbuah ya adik-adik dengan baca firman Tuhan setiap hari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ikut kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ikut kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan bahwa setiap kuasa yang menghalangi ikut kami, Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga ikut kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekarang waktu kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, agar kita dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan kudus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku.
mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan Cici Koko. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mau hidup kita semakin jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Meninggalkan hidup yang lama, seperti contohnya, dulunya mungkin kita suka berbohong, sekarang kita mulai hidup untuk jujur. Yang dulunya mungkin kita suka nakal, suka jahilin teman-teman kita, sekarang justru kita belajar mengasihi teman-teman kita. Yang dulunya suka cuek, tidak peduli sama hidup orang lain, sekarang bisa belajar memperhatikan dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, ketika hidup kita sudah diampuni, bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu tindakan baik maupun tindakan yang buruk, pasti akan ada konsekuensinya atau akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Seperti kisah cerita berikut ini. Pada suatu hari, seekor monyet kecil tinggal di dalam hutan bersama ibunya. Ibu monyet tersebut melarang anaknya untuk bermain di luar hutan karena berbahaya. Tapi monyet kecil selalu ingin tahu dan akhirnya meremehkan nasihat ibunya. Diam-diam monyet kecil itu sering bermain di luar hutan. Awalnya sih tidak terjadi apa-apa. Namun suatu hari seorang pemburu menangkapnya, memberikan kalung rantai di lehernya dan menjualnya ke pasar hewan. Si monyet kecil sangat menyesal. Kini hidupnya pun sengsara karena sering dipukul orang yang memakainya untuk permainan topeng monyet. Namun semua sudah terlambat, bukan? Ia tidak lagi dapat bertemu dengan ibunya ataupun teman-teman lainnya. Nah, dari cerita tadi kita belajar nih, janganlah bermain-main dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan mulia. Jangan menganggap bahwa kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa, lantas dengan gampang minta ampun kepada Tuhan. Jika berbuat demikian, itu berarti kita sedang menghina dan mempermainkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Nantinya kita akan menuai hukuman jika kita tidak bersungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi Ia juga bisa memiliki emosi marah kepada anak-anaknya yang tidak memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh. Ingat, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita pengampunan. Jadi bukan berarti ketika kita berbuat salah dan meminta ampun kepada Tuhan, kita bisa terbebas dari konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Ketika kita mencuri dan ketahuan, maka kita minta ampun sama Tuhan dan Tuhan pasti akan mengampuni. Tetapi konsekuensi atau akibat dari perbuatan itu harus tetap berjalan. Sehingga kita pasti akan mendapatkan hukuman. Baik dari orang tua maupun dari guru-guru di sekolah. Contohnya ketika kita melukai teman kita dan kita tahu itu salah, tapi tetap kita lakukan. Kita pada akhirnya minta ampun sama Tuhan. Tapi kita tetap menerima konsekuensinya, yaitu hukuman dari orang tua maupun dari guru yang ada di sekolah. Apalagi kalau teman-teman kalian tidak mau bermain lagi karena kenakalan yang kalian lakukan. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Kesimpulannya, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, hendaknya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya hidup kita bisa mengalami pertumbuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan melalui kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Ayat hafalan kita hari ini adalah, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Kita ulangi satu kali lagi ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya.
Nah, sekarang kita menyatukan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan ceritakan melalui kehidupan si monyet kecil Tuhan Yesus. Kami belajar bahwa kami perlu taat dan tunduk pada pemimpin kami, khususnya untuk orang tua kami, karena orang tua kami pasti memiliki niat hati yang baik untuk menjaga kehidupan kami. Sama seperti Tuhan punya niat hati yang sangat baik untuk menjaga dan melindungi kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga belajar Bapa bahwa kami harus terus menjaga kehidupan kami untuk kami bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kami tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau juga belajar Tuhan untuk menjaga sikap dan perbuatan kami Bapa, sehingga apa yang kami bisa lakukan itu bisa membawa dampak buat setiap teman-teman kami dan buat setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendoakan untuk oikos kami Bapa. Biarlah kiranya oikos kami ini bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa oikos kami ini adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi oikos kami. Dan kemudian juga Tuhan, kami berdoa bahwa oikos kami ini bisa dipatahkan dari segala kuasa si jahat yang bisa menghalangi mereka untuk mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan ada di tengah-tengah kehidupan oikos kami, sebab Tuhanlah adalah pemimpin tertinggi atas kehidupan oikos kami. Dan biarlah Tuhan melalui pengalaman-pengalaman dan kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka bisa mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa mengalami pengalaman yang manis bersama dengan Tuhan. Dan melalui kehidupan kami yang kecil ini Tuhan Yesus, mungkin kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan nyata melalui setiap perkataan dan tindakan kami bisa membawa mereka untuk kenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk guru-guru sekolah kami berdoa buat teman-teman kami berdoa buat cici koko sekolah minggu Tuhan, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, dan kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang kami mungkin gak kenal, tapi biarlah kiranya melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap hati kami Tuhan Yesus, kami bisa menjadi alat kebenaran dan alat perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantu nama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik Live Kids, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu. Jadi setiap minggu jangan lupa dibawa dan di-tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan pastikan jangan sampai hilang ya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir ibadah onsite. Oh iya, ada hadiah kerajinan juga loh. Hadiah kerajinan akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite, sesuai data-data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Dadah!